Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Brenda Mustafa, NIM C1031 dari Departemen Budidaya Perairan, kelompok 3, Praktikum Fisiologi dan Reproduksi Organisme Akuatik. Nah, video ini merupakan video praktikum besar di mana saya akan mengulas materi-materi yang telah saya dapatkan selama 1 semester ke belakang. Check it out. Ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer merupakan ciri yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi, organ, dan hormon yang mempengaruhinya. Pada ikan lele jantan dicirikan dengan adanya testis berbentuk longitudinal dan berpasangan, sedangkan pada ikan lele betina dicirikan dengan terdapatnya ovarium. Sedangkan ciri seksual sekunder merupakan ciri yang berhubungan dengan fisik atau organ luar ikan. Ciri seksual ini dibedakan menjadi dimorfisme dan dikromatisme. Pada ikan lele jantan dicirikan dengan adanya alat kelamin yang meruncing, perutnya ramping, dan warna dasar tubuh yang lebih gelap. Sedangkan pada betina, alat kelaminnya berbentuk bulat kemerahan, perutnya menggembung, dan warna dasarnya lebih cerah. Organ reproduksi. Organ reproduksi pada ikan jantan dicirikan dengan adanya gonad kelamin memanjang dan meruncing, sehingga memiliki bentuk gonad bergerigi serta di bawah perutnya ketika di stripping akan mengeluarkan cairan berwarna putih atau sperma. Nah, pada ikan betina, alat kelaminnya berbentuk bulat, berwarna kemerahan dan lubangnya membesar. Gonad ini berisi telur dan ketika di stripping akan mengeluarkan cairan kekundingan atau sel telur. Perkembangan gonad. Perkembangan gonad ini membahas mengenai tingkat kematangan gonad atau TKG. Pada ikan jantan, TKG 4 ditandai dengan testis yang menyerupai kantong kecil panjang yang tipis dan bergerigi pada bagian bawahnya, berwarna abu-abu, agak jernih, dan belum terdapat bagian testis yang berwarna putih susu. Sedangkan pada TKG 5, testisnya telah berukuran relatif besar dan berwarna putih susu yang merupakan bagian yang berisi spermatozoa yang siap untuk digunakan dalam proses fertilisasi. Nah, pada lele betina, TKG 4 dicirikan oleh ovari yang berbentuk seperti kantong kecil, pendek, berwarna kemerahan, dan berisi oosit yang masih berukuran kecil, yang terlihat transparan kemerahan. Sedangkan pada TKG 5, ovari berbentuk seperti kantung berukuran relatif besar. Di dalamnya terlihat jelas adanya butir oosit berukuran relatif besar yang tampak berwarna kuning kehijauan. Dapat disimpulkan bahwa ikan jantan lele dan ikan betina lele akan matang gonad pada TKG kelima dan siap dipijahkan. Diameter telur dan fekunditas. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan menggunakan mikrometer pada mikroskop. Semakin meningkat tingkat kematangan gonad, garis tengah telur yang ada dalam ovarium akan semakin besar. Nah, sebaran dari garis tengah telur akan dijadikan parameter dari pola pemijahan ikan dan dapat menggambarkan pola distribusi diameter telur ikan. Ukuran diameter telur akan menentukan panjang larva dan kelangsungan hidupnya karena mempengaruhi tumbuh kembang. Semakin besar diameter telur, maka larva yang terkandung akan semakin panjang. Adapun berdasarkan penelitian didapatkan bahwa umumnya diameter telur ikan lele sebelum diberi perlakuan penambahan hormon berkisar antara 700 hingga 1006 mikrometer. Sedangkan pada saat ovulasi diameternya berkisar antara 1050 hingga 1239 mikrometer. Fekunditas. Fekunditas ini merupakan jumlah seluruh telur yang dihasilkan induk betina dalam satuan butir per gram ketika belum dilakukan pemijahan, sehingga jumlah anak yang akan dihasilkan dapat diperkirakan. Fekunditas ini dapat ditentukan dengan mengambil gonad betina ketika pada TKG 3, 4, dan 5. Adapun menurut Ator dan Prakoso tahun 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas diantaranya adalah vitamin, mineral, pakan, berat dan panjang induk, diameter telur, dan lingkungan. Menurut Setyaninum dan Wibowo, ikan lele memiliki nilai fekunditas antara 51.400 hingga 60.000 butir. HSI dan GSI. Gonadosomatic Index atau GSI merupakan istilah yang digunakan dalam perhitungan perbandingan antara berat gonad dengan berat tubuh yang biasa digunakan untuk membandingkan kondisi reproduksi antar individu, seperti ikan. Berdasarkan Hamid et al., nilai GSI dapat ditentukan menggunakan persamaan berat gonad per berat tubuh dalam gram dikali 100%. Selanjutnya, Hepatosomatic Index atau HSI ini merupakan perhitungan perubahan kondisi hati pada ikan. Menurut Ampito et al. Tahun 2013, hati memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup ikan karena untuk sintesis protein, metabolisme nutrisi, dan lain-lainnya. Nilai HSI ini dapat ditentukan dengan persamaan berat hati dalam gram dibagi dengan berat tubuh dengan hati dalam gram dikali 100%. Pada praktikum yang telah dilalui, terdapat
perhitungan dengan soal seperti berikut, di mana GSI ikan lele berat unitnya 4,68 gram, berat totalnya 257,53 gram, diperoleh nilai GSI sebesar 1,82%, sedangkan nilai HSI-nya pada berat hati 4,3 gram dan berat total 257,53 gram, dapatkan nilai HSI 1,67%. Induksi hormon. Hormon merupakan suatu bahan kimia dari jaringan khusus yang disekresikan ke dalam darah dan dibawa ke organ target sehingga memiliki fungsi menjadi pembawa sinyal atau informasi dari satu sel ke sel lain. Nah, induksi hormon ini adalah metode pemijahan buatan buat ikan dengan menyuntikkan hormon baik alami, hipofisasi maupun sintetik pada ikan. Nah, metode pemberian hormon ini dapat dilakukan secara penyuntikan, perendaman, dan secara oral atau melalui pakan. Metode penyuntikan hormon dapat melalui intramuskular, intravena, intrakranial, dan intraperitoneal. Hipofisasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mempercepat perkembangan gonad ikan melalui injeksi kelenjar hipofisa sehingga pemijahan dapat dilakukan secara buatan. Nah, kelenjar hipofisa tadi mengandung hormon gonadotropin yang fungsinya dapat mempercepat pemijahan dan ovulasi pada ikan. Kelenjar ini terletak di bagian bawah otak sebelah depan dalam sela tursika dengan ciri-ciri bulat putih beratnya 2 hingga 3 mg. Hipofisasi dapat dilakukan dengan cara menyuntikkan suspensi kelenjar hipofisia pada tubuh ikan yang akan dipindahkan. Rekayasa kelamin. Salah satu bentuk rekayasa kelamin adalah seks reversal. Apa sih seks reversal itu? Seks reversal merupakan teknologi yang mampu membalikan atau mengarahkan perkembangan gonad jenis kelamin ikan. Yang kelamin berkelamin betina, perkembangan gonadnya dibuat menjadi jantan dan sebaliknya. Nah, tujuan dari dilakukannya seks reversal ini diantaranya adalah untuk mencegah pematangan dewasa ikan sebelum waktunya, meningkatkan keinginan untuk berbudidaya monokultur, mengurangi dampak negatif dari seks fenotip normal pada ikan, dan meningkatkan stabilitas spesies. Adapun metodenya yang pertama adalah dengan penyuntikan, dan yang kedua dapat melakukan perendaman menggunakan metiltestosteron atau MT dengan dosis 0,05 mg per 10 liter dan dengan tambahan 2 ml alkohol. Sedangkan yang ketiga dapat dilakukan dengan cara oral atau penggunaan pelet pakan. Yang ini dengan menggunakan metiltestosteron juga dengan dosis 60 gram per 10 kg pakan dan ditambahkan dengan 1 ml alkohol. Nah, ada info nih, hormon MT ini sebenarnya penggunaannya sudah dilarang pemerintah loh karena dapat mencemari lingkungan. Namun dapat memanfaatkan hormon alami lainnya seperti bengkoang alpukat, kurma, dan susu sapi serta susu kedelai. Teknik bioassay. Salah satu bentuk teknik bioassay adalah ELISA, di mana ELISA ini merupakan enzim linked immune sorbent assay yang merupakan teknik biokimia berbasis plate untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam satu sampel. Nah, jenis-jenis ELISA ini pertama ada direct, indirect, sandwich, dan kompetitif. Adapun tujuan dilakukannya uji ELISA atau tes ELISA ini adalah untuk mendeteksi residu obat dengan menggunakan antibiotik nitrofuran, deteksi penyakit seperti bakteri dan virus, serta deteksi hormon seperti hormon estradiol dan testosteron. Pengawetan gamet. Preservasi merupakan suatu kegiatan dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya simpan sperma tanpa mengurangi atau menurunkan sifat dan fungsi sperma tersebut. Nah, prinsip kerjanya pada dasarnya melakukan pengeceran dan penyimpanan pada suhu dingin. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung terjadinya pemijahan ketika pematangan gonad jantan dan betina tidak secara bersamaan, meningkatkan intensitas produksi benih ikan, menggantikan biaya pemeliharaan induk, dan lain-lainnya. Adapun pengawetan sperma ini membutuhkan media pengencer yang disebut sebagai larutan extender. Ada bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami contohnya adalah madu dan air kelapa, sertanya buatan seperti Pocari Sweat. Tahapannya diawali dengan penyiapan sperma, lalu sperma ditampung di dalam tabung falcon dan sperma dipindahkan ke dalam mikrotub. Selanjutnya di dalam mikrotub ditambahkan larutan extender dan dihomogenkan. Nah, sperma tadi disimpan dan diamati. Pengamatan pertama adalah motilitas, di mana pengamatan pergerakan sel sperma. Sedangkan yang kedua adalah kepadatan sperma, yaitu penghitungan jumlah sperma menggunakan bantuan hemasitometer dengan rumus sebagai berikut, serta viabilitas sperma, di mana viabilitas sperma ini merupakan kemampuan sel sperma dalam mempertahankan hidupnya setelah diencerkan dan dengan penambahan tetesan larutan eosin.
Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.